Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala alamatu syaqawati arba'atun, tanda celakanya orang itu ada 4. Kalau kita kasih rambu-rambunya supaya tahu ya. Jadi ada tanda-tandanya supaya orang tahu, jangan sampai masuk ke sana. Karena ini tanda-tanda celakanya orang ini besok di hadapan Allah. Apa itu? Di antaranya nisyanud dzunubil madiyah wa hiya indallahi mahfudatun. Lupa sama dosa-dosa yang lalu. Lupa sama dosa-dosa yang sudah lewat, wa hiya indallah mahfudatun. Sedangkan di sisi Allah itu terjaga. Dosa itu masih dijaga oleh Allah, masih disimpan. Nah, maka jangan lupa. Karena orang kalau lupa dulu pernah tidak sholat, lupa, akhirnya dia merasa kalau dia bertobat seakan saya jadi orang paling baik. Dia lupa pernah jadi orang ahli maksiat, betul itu ya. Nah, jadi harus ingat itu. Oh dulu saya pernah teler sampai dari maghrib sampai pagi tidak bangun-bangun dia. Nah, harus ingat itu ya. Cuman bukan ingat untuk bagaimana, untuk introspeksi saja. Sehingga ketika dia bertobat tidak merasa oh saya ini paling baik. Dia pernah dulu jadi orang yang sangat durhaka. Nah, jadi kalau pernah tidak puasa, ingat-ingat oh dulu saya sering tidak puasa dulu. Sekolah, SMA, mungkin pas kuliah saya tidak puasa. Ya, jangan lupa itu. Selain itu diganti, diqadha, ingat-ingat juga. Karena kalau orang lupakan dosa-dosa yang lalu, dosa-dosa yang lampau, ketika dia bertobat, istilah anak muda sekarang hijrah ya. Karena ada pemuda hijrah, ada jamaah hijrah, macam-macam istilah hijrah itu ya. Kan ada itu. Ketika dia hijrah tidak merasa jadi paling baik. Kalaupun pakaian diganti bagus. Memang pakaian ini membantu. Orang pakai kaos, pakai jin dengan orang pakai gamis, nah, kan berbeda ya. Suasananya berbeda. Nah, suasananya berbeda. Nah, maka pakaian ini membantu. Artinya ya termasuk alamatul hijrah itu yang sesungguhnya ya pakaiannya juga berubah. Nah, ya walaupun tidak berubah penuh, nanti pakai gamis, pakai jubah ke pasar ya kan enggak pas ya. Ya ada tempat-tempatnya. Kalau ke sawah ya pakai pakaian ke sawah. Jangan ke sawah pakai gamis, pakai imamah kan enggak pas ya. Enggak nyambung nanti. Ya kalau misalnya pakai pengajian, majelis zikir, majelis ilmu, ke masjid silakan ya. Ada pakaian-pakaiannya. Nah, jangan dibalik nanti ya. Jangan dibalik. Nah, bawa senapan mau nembak burung pakai gamis. Nah, pas ke masjid pakai celana celana ketat begitu misalnya, kebalik ya. Oh saya kadang sudah di jalan lupa. Ya artinya persiapkan ya. Nah maka alamatus syaqawah ini diantaranya nisyanud dzunubil madiyah wa hiya indallahi mahfudatun. Di sisi Allah terjaga itu dosa itu ya. Disimpan oleh Allah itu. Nah, maka ingat-ingat, jangan dilupai. Jangan dilupai. Jadi kalau lagi tidur, sekarang kita sudah bertobat, sudah kembali pada Allah. Ingat-ingat, wah dulu saya begini, maksiat saya begini, maksiat saya begini. Ingat-ingat itu ya. Diingat-ingat itu, jangan dilupai. Nah, karena melupakan maksiat yang lampau itu menjadi tanda kecelakaan seseorang. Nah, jadi kecelakaan seseorang. Kemudian yang kedua adalah dzikrul hasanat al-madiyah walam yadri aqubilat amruddat. Menyebut kebaikan yang sudah lampau, yang sudah lewat. Nyebut kebaikan ya. Nah, wala yadri, sedangkan dia tidak mengerti aqubilat amruddat, apakah itu sudah diterima atau belum. Cuman dia sudah sebut-sebut ya. Saya kalau nyumbang banyak itu masjid itu saya nyumbang semuanya. Nah, disebut-sebut ya. Itu kalau yang susah-susah itu saya yang bantu semuanya itu. Disebut-sebut ya. Jangan sebut-sebut itu. Ketika disebut hilang sudah itu. Tanda ikhlas itu kita lupa. Misalnya habis kasih beras tetangga misalnya ya, atau habis kasih sesuatu orang lain ya, kita lupa sudah. Lupa, tidak ingat, di pikiran itu sudah hilang. Itu tanda ikhlas dan itu tanda diterima oleh Allah. Tapi kalau masih ingat, kayaknya kemarin saya habis kasih beras dia itu. Kemarin saya habis bantu minyak goreng dia itu kan misalnya ya. Ini kan musim sembako-sembakoan itu ya. Dia sudah saya kasih sembako satu kresek kemarin. Diingat-ingat, atau yang setahun yang lalu ya. Tahun yang lalu saya kasih dia itu. Kok lupa sama saya kan. Nah, kalau sudah ingat-ingat begitu hilang sudah. Nah,
Padahal dia belum tahu itu diterima atau belum. Kan belum tahu dia diterima atau belum itu di hadapan Allah. Maka tanda celakanya orang itu adalah zikrul hasanat, nyebut-nyebut kebaikan al-madiyah yang sudah lampau. Nah, sedangkan dia belum mengerti aqbilat amruddat indallah, apakah sudah diterima atau belum. Itu tanda celaka itu. Tanda celaka. Allah katakan dalam Al-Quran, wala tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Jangan batalkan sedekah kalian dengan mengungkit-ungkit dan nyakiti orang yang kita bantu. Jangan ya. Kalau sudah membantu ya sudah. Jangan diungkit-ungkit lagi, jangan disebut-sebut lagi. Selain amalan itu hilang pahalanya, nyakiti orang lain. Kan begitu ya. Kalau tahu begini ya dulu tidak usah lah terima bantuan sampean. Kok sekarang baru disebut-sebut begitu ya. Karena kan begitu nanti. Nyakiti hatinya orang ya. Nah, Islam tidak membenarkan seperti itu. Dan itu termasuk alamatus syaqawah, tanda kecelakaan seseorang. Kemudian yang berikutnya termasuk tanda kecelakaan seorang adalah an-nadharu ila man fawqahu fid dunya, memandang kepada yang lebih di atas orang lain ya dalam urusan dunia, memandang kepada yang lebih di atasnya. Si fulan ini kok dia bisa beli rumah ya, saya kok belum. Akhirnya kan bingung dia. Orang dia kerjanya bagus, dia kerjanya maksimal, ya bisa lah beli rumah, kan begitu. Lah kita misalnya belum kerja kemudian berharap, ya enggak bisa. Maka jangan melihat yang di atas. Oh dia ini kok bisa membeli sesuatu, bisa beli ini, beli ini, beli ini. Ya dia punya uang. Nah, dan kita tidak tahu, mungkin dia punya sumber-sumber yang itu dijadikan untuk memenuhi kebutuhannya. Lah kita sendiri belum punya misalnya. Nah maka jangan lihat dunia ini yang lebih di atas kita, tapi lihat yang lebih di bawah. Nah, jadi lihat yang lebih di bawah. Alhamdulillah saya masih bisa makan. Tetangga saya ini seminggu tidak makan, kan begitu ya. Alhamdulillah saya masih bisa kontrak. Oh, tetangga saya masih kos dia, kan begitu ya. Alhamdulillah saya ini masih bisa bayar SPP anak. Itu sudah nunggak 10 bulan nunggak anaknya, kan itu ya. Nah, jadi kita lihat yang lebih di bawah, sehingga tetap bersyukur kepada Allah. Tapi kalau lihat yang di atas bingung. Ini kok bisa begini, dia kok bisa begini, dia bisa begini, saya kok tidak bisa, saya tidak, terus begitu, bingung jadinya ya. Nah, kalau orang berpikir tentang orang lain ya nyumpeki diri sendiri nanti. Dan itu sekaligus alamatus syaqawah, tanda kecelakaan seseorang. Kemudian yang terakhir adalah an-nadharu ila man dunahu fid din, memandang kepada yang lebih di bawahnya dalam urusan agama. Harusnya kan sebaliknya, kalau urusan agama yang lebih di atas. Tapi ini memandang urusan agama pada yang lebih di bawahnya. Saya dulu sudah mondok lama dulu, orang kamu baru saja belajar baru kemarin. Padahal dulu mondok cuman kan lupa dulu ya. Mondok sudah cuman kan lupa ilmunya. Nah, jadi enggak bisa begitu. Oh saya ini lebih banyak sholat tahajudnya, orang kamu baru 2 rakaat saja udah ngomong-ngomong katanya. Ya enggak bisa begitu ya. Kalaupun banyak tahajud tidak ikhlas, tapi 2 rakaat ikhlas, bisa jadi yang 2 rakaat itu yang diterima. Maka kalau urusan agama itu jangan lihat yang di bawahnya. Jadi justru lihat yang di atasnya ya. Jangan kebalik. Kalau dunia lihat yang di bawah kita, jangan yang di atas kita. Tapi kalau agama lihat yang di atas kita. Jangan lihat yang di bawah kita ya, sehingga termotivasi ya. Oh fulan ini masya Allah ilmunya banyak, termotivasi jadinya. Oh fulan ini masya Allah dia rutin baca Quran, nah, termotivasi kita ya. Oh fulan ini dia ahli beribadah, ahli bersedekah, kita termotivasi. Oh saya ini belum ahli, saya belum banyak melakukan, saya belum berbuat, jadi termotivasi jadinya. Maka urusan agama lihat yang di atas. Nah, kalau urusan dunia lihat yang di bawah. Nah, ini tanda keselamatan jika dipenuhi. Nah, sebaliknya kalau tidak dipenuhi, artinya terjadi hal-hal yang digambarkan oleh Rasulullah ini, yaitulah tanda celakaan seseorang. Nah, mudah-mudahan sedikit nasihat ini bermanfaat bagi kita semuanya dan saya pribadi dan keluarga kita. Nah, maka mari disambungkan apa yang sudah kita dengarkan, apa yang sudah kita dapatkan, disambungkan pada mereka. Karena sebagaimana kita ingin selamat di akhirat kan,
keluarga kita orang lain ingin selamat juga, cuman kadang mereka tidak punya jalan untuk mendapatkan bagian itu. Nah, kalau memang melalui kita jalannya, ayo sampaikan ya. Kalau saya pribadi di mana-mana kayak Denpasar, di beberapa masjid saya buat majelis, ya saya berpikir saya ingin selamat, saudara saya juga biar selamat, kan begitu. Sederhana saja berpikir saya seperti itu. Walaupun ya tidak semua orang gampang menerima ajakan yang positif ya. Nah, kadang ada berpikir negatif juga ada, walaupun sudah jelas-jelas positif. Apalagi kita berbuat yang negatif, ya pasti akan lebih negatif lagi penilaiannya.